Hai guys, perkenalkan nama saya Karmelita Handriawan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 7 SMA Budi Mulia, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke sebuah negara yang terkenal karena otomotifnya. Sebut saja seperti Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, dan lain-lainnya. Yang pasti kalian semua udah familiar dong dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Yap, bener banget. Negara yang dimaksud adalah negara Jerman. Tapi kalian semua tahu nggak sih kalau Jerman itu pernah terpisah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Terus gimana dong dengan nasib mereka sekarang? Nah, kalau sekarang sih negara Jerman ini udah bersatu kembali nih. Di sini kita bakal bahas sama-sama mengenai latar belakang dan proses reunifikasi Jerman ini. Tapi sebelumnya, kita mesti tahu dulu kenapa sih negara Jerman ini bisa terpisah. Berawal dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan negara ini terpisah menjadi dua negara, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam perjanjian Potsdam ini, diputuskan bahwa Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, sedangkan saudaranya Jerman Barat berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini dilakukan dengan membangun Tembok Berlin pada 13 Agustus 1960. Proses reunifikasi Jerman masih berkaitan dengan kebijakan glasnost dan perestroika yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev di Uni Soviet pada tahun 1985. Beliau berharap bahwa kebijakan ini dapat membawa dampak positif. Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini malah membawa dampak negatif bagi Uni Soviet serta negara-negara di bawahnya. Salah satunya adalah Jerman Timur. Selain itu, rakyat Jerman Timur merasa kalau hidupnya terkekang nih, karena pemimpin yang otoriter. Lalu dilihat dari keadaan ekonomi Jerman Timur yang menurun, berbanding terbalik dengan saudaranya Jerman Barat yang meningkat pesat dalam segala bidang, juga akhirnya memicu keinginan rakyat Jerman Timur melakukan reunifikasi. Hingga mereka melakukan berbagai tindakan menentang pemerintah dengan berunjuk rasa setiap hari Senin di kota Leipzig, melakukan pengungsian lewat jalur hijau yang direstui oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Jerman, sampai berdemonstrasi melawan partai SED atau Sozialistische Einheitspartei Deutschland sebagai bentuk menentang perayaan 40 tahun berdirinya Jerman Timur pada 7 Oktober 1989. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha rakyat Jerman Timur yang selama ini menentang pemerintahan akhirnya membawa kabar baik dengan mundurnya Erich Honecker sebagai presiden pada 18 Oktober 1989. Disusul dengan partai SED yang menyerahkan kekuasaannya dan mengundurkan diri pada 8 November 1989. Erich Honecker yang mengundurkan diri tadi akhirnya digantikan dengan Egon Krenz yang menjabat hanya dalam hitungan minggu. Esoknya, pada 9 November 1989, Tembok Berlin diruntuhkan. Runtuhnya Tembok Berlin ini juga menandakan keruntuhan dari rezim komunis di Jerman Timur. Dan sampai di situ nih, setelah Tembok Berlin runtuh, Jerman masih harus melewati tahap proses penyelesaian reunifikasi, di mana Jerman Timur mengadakan pemilu bebas pada 18 Maret 1990. Mereka, Jerman Barat dan Jerman Timur, juga mengadakan pertemuan 2+4 yang dihadiri oleh negara Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Soviet di Ottawa pada 5 Mei 1990. Lalu, pada 1 Juli 1990, mereka memberlakukan mata uang yang sama, yakni Deutschmark. Pertemuan 2+4 kembali diadakan di Moskow pada 2 September 1990. Hingga akhirnya Jerman kembali bersatu secara resmi pada 3 Oktober tahun 1990, dilanjutkan dengan pemilu bebas pada 2 Desember dengan Helmut Kohl sebagai kanselir.
Pesan moral yang terkandung dari peristiwa ini adalah kita harus memupuk rasa persaudaraan yang tinggi. Di luar dari masalah ekonomi dan politik di Jerman Timur, pasti ada rasa persaudaraan yang tinggi di antara Jerman Timur dan Barat, sehingga akhirnya negara Jerman dapat bersatu kembali.